Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Sehat? Ya. Sekarang masuk ke pelajaran matematika bab 5, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Ya. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sudah siap? Siapkan, jangan lupa siapkan buku yang perlu nanti dicatat, alat tulisnya, pensil, pulpen, ya. Untuk bab 5 ini, yaitu sistem persamaan linear dua variabel oleh Ibu Haja Jumia, ya. Sebelum Ibu mulai, terlebih dahulu kita akan mendoakan Pak Yuliono yang sedang sakit. Semoga beliau cepat sembuh, ya, dan bisa kembali untuk mengisi live matematika ini. Amin. Dek, Ibu pakai ini aja. Oke. Sekarang kita mulai ya, materi pembelajarannya. Yang pertama, persamaan linear dua variabel atau disingkat dengan PLDV dalam bentuk AX ditambah BY sama dengan C. Ya. Kedua, yaitu sistem persamaan linear dua variabel, ya, yang disingkat dengan SPLDV dalam X dan Y terdiri dari dua persamaan, yaitu A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Dan itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, A2X ditambah B2Y sama dengan C2 yang memiliki penyelesaian yang sama, di mana A1, A2, B1, B2, C1, dan C2 adalah bilangan real atau bilangan nyata. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan linear dua variabel atau PLDV, ya. Pengertian persamaan linear dua variabel atau PLDV adalah suatu persamaan yang tepat mempunyai dua variabel pada masing-masing variabel berpangkat 1, ya. Bentuk umumnya AX ditambah BY sama dengan C. A dan B adalah bilangan real atau bilangan nyata. Contohnya, misalnya, 3X dikurang 2Y sama dengan 8. X dan Y-nya adalah variabel, ya. Nih, X dan Y ini adalah variabelnya. 3 ini adalah A, kemudian 2-nya ini adalah B, ya, kemudian C-nya itu adalah 8, ya. Kemudian lanjutkan, sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV, ya. Sistem persamaan linear dua variabel adalah dua buah persamaan linear dua variabel yang sejenis dan keduanya memiliki penyelesaian. Contohnya, ini adalah persamaan yang pertama, yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Dan ini adalah persamaan yang kedua, X dikurang 2Y sama dengan min 1, ya. Ini yang dimaksud dengan dua persamaan, ya, yang memiliki dua variabel. Mana variabelnya? Yaitu X dan Y. Kedua persamaan ini, ya, atau kedua persamaan di atas sejenis, karena tadi sudah Ibu katakan di sejenis ini, ya. Karena apa? Memiliki variabel yang sama, yaitu X dan Y. Kemudian dalam menyelesaikan metode penyelesaian,
sistem persamaan linier dua variabel ada 3 metode, ya. Jadi dalam penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel ini kita menggunakan penyelesaiannya ada 3 metode, yaitu ya metode grafik, ya, kedua metode substitusi, yang ketiga adalah metode eliminasi. Nah, nanti kita akan bahas ketiga metode ini. Perhatikan. Ya. Yang pertama, menentukan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel dengan menggunakan metode grafik. Contohnya, tentukan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel X ditambah Y sama dengan 5 dan X dikurang Y sama dengan 1, di mana X dan Y-nya termasuk bilangan real dengan menggunakan metode grafik. Jadi kita akan menyelesaikan dua persamaan ini dengan menggunakan metode grafik. Perhatikan penyelesaiannya, ya. Diketahui dulu persamaan yang pertama, kita tulis dulu persamaan yang pertama yaitu X ditambah Y sama dengan 5, ya. Kemudian persamaan yang kedua yaitu X dikurang Y sama dengan 1. Nah, tentukanlah terlebih dahulu titik potong koordinat yang melalui persamaan pertama dengan persamaan yang kedua. Jadi lihat sini. X tambah Y sama dengan 5, ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian X dikurang Y sama dengan 1, itu adalah persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita akan menentukan titik potong persamaan yang pertama. Ya. X ditambah Y sama dengan 5. Sekarang perhatikan di sini cara untuk menentukan titik potong yang pertama. Ya. Nah, boleh pakai tabel. Ya, terserah, boleh juga seperti ini. Sekarang kita lihat, kalau X di sini diganti 0, ya, maka di sini 0 ditambah Y sama dengan 5, maka Y-nya sama dengan 5. Ya, ini adalah titik potong yang pertama. X diganti 0, maka Y-nya sama dengan 5. Ya. Nah, sekarang, kalau Y-nya lagi yang diganti dengan 0, ya, kalau Y-nya lagi yang diganti dengan 0, maka X-nya yang 5. Ya, ingat ya, kalau X yang diganti dengan 0, maka Y-nya sama dengan 5. Sekarang Y-nya lagi yang diganti dengan 0, ya, maka X-nya sama dengan 5. Dapatlah kedua titik potong ini. Ya. Titik potong yang persamaan yang pertama adalah X-nya 0, Y-nya 5. Lihat sini, X-nya 0, Y-nya 5. Titik potong yang kedua, ingat, jangan kamu tulis 0-nya dulu, ya, yang ditulis X-nya dulu. Jadi X-nya 5, ya, maka Y-nya 0. Nah, dapatlah kedua titik potong pada persamaan ini, ya, persamaan 1 ini adalah persamaan yang pertama, yaitu 0 dan 5, 0,5 dan 5,0. Ini adalah titik potong persamaan yang pertama. Sekarang menentukan titik potong persamaan yang kedua. Nih, lihat nih persamaan yang kedua, ya. X dikurang Y sama dengan 1. Nah, perhatikan sama sekarang. Ya, jika X diganti dengan 0, ya, maka Y-nya adalah min 1. Ya. Kemudian kalau Y-nya lagi yang diganti dengan 0, maka X-nya adalah 1. Ya. Maka titik potong persamaan yang kedua adalah, lihat ini ya, 0 dan min 1. Ya. Kemudian yang kedua, X-nya dulu ditulis ya. X-nya dulu yang ditulis. Ini. Tolong ada ini kayak pencet menghilangkan itu. Ini tapi terpencet tadi mana caranya? Ya, maaf ya.
Maka titik potong persamaan yang kedua itu adalah 0, kemudian koma negatif 1 dan 1 dan 0. Nah, sekarang persamaan yang pertama, kedua titik potongnya sudah ditemukan, persamaan yang kedua juga sudah. Sekarang kita lanjutkan, kita akan mencari penyelesaiannya dengan menggunakan metode grafik, ya. Perhatikan sini. Nah, gambarlah titik potong persamaan persamaan yang pertama yaitu 0, 5 dan 0, ya. Kemudian hubungkan kedua titik nih. Pertama, titik potong pertama 0 dan 5. Nih di sini letaknya, ya. Kemudian yang kedua 5 dan 0. Maka kita hubungkan satu garis ini, dua titik ini kita hubungkan. Nah, ya, tarik garis, kita hubungkan. Kemudian kita lanjutkan dengan titik potong persamaan yang kedua, yaitu 0 dan negatif 1, ya, 0, X-nya 0, Y-nya negatif 1, ya. Kemudian X-nya 1, Y-nya 0, ini 2. Kemudian ini, jangan kamu nanti perpanjangnya hanya sampai sini, jangan, tapi terus. Garis yang kedua ini kamu perpanjang sampai memotong persamaan garis yang pertama, ya. Jadi persamaan garis yang pertama ini adalah persamaan garis yang kedua sampai menemukan titik potongnya. Nah, di sini, ya. Kemudian perhatikan, nah, titik potong kedua garis tersebut adalah merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear. Nah, dilihat di sini. Oh, ternyata pertemuan antara dua persamaan garis ini memotong di titik 3 dan 2. 3 dan 2. Nah, inilah yang merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tadi. Ya. Oke, bisa enggak? Jadi untuk menarik garisnya itu jangan tanggung-tanggung ya, jangan hanya di sini, ini dua nokta ini sampai sini saja, nanti tidak ketemu penyelesaiannya. Jadi persamaan garis yang kedua ini tarik terus ya, sampai memotong persamaan garis yang pertama. Nah, titik potongnya inilah yang merupakan penyelesaian dari dua persamaan tadi. Ngerti enggak ini? Ini yang disebut dengan metode grafik, ya. Oke. Nanti kalau misalnya mau tanya bisa dicat di sini ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ya. Jadi jadi penyelesaian dari X ditambah Y sama dengan 5 dan X dikurang Y sama dengan 1 adalah X-nya 3, Y-nya 2. Boleh ditulis seperti ini. X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 2. Inilah penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Karena tadi Ibu katakan bahwa penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel itu ada 3 cara, yaitu metode grafik, metode substitusi, dan metode eliminasi. Tadi yang pertama sudah Ibu jelaskan untuk metode grafik. Sekarang kita yang kedua yaitu menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Ya, perhatikan. Nah, penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan cara memasukkan atau mengganti salah satu variabel dari persamaan pertama ke persamaan yang lain, maksudnya yang kedua, atau sebaliknya. Ya, itu yang disebut dengan metode substitusi. Substitusi artinya mengganti atau memasukkan, boleh mengganti ya. Nah, sekarang perhatikan sini contohnya, lihat. Nah, pertama, tentukanlah penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel Y sama dengan 2X. Ini persamaan yang pertama. Y sama dengan 2X. Dan X ditambah 3Y sama dengan negatif 28. Ini adalah persamaan yang kedua. Kita disuruh menyelesaikan, ya ini contoh
PLDV yang menggunakan metode substitusi. Kalau tadi metode grafik, sekarang metode substitusi. Ya. Nah, penyelesaiannya, perhatikan. Diketahui persamaan yang pertama tadi ini adalah Y sama dengan 2X. Kemudian persamaan yang kedua adalah X ditambah 3Y sama dengan negatif 28. Ya. Nah, sekarang lihat. Persamaan yang pertama, Y sama dengan 2X. Ini bisa langsung kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Ya, bisa langsung. Jadi kalian harus hati-hati melihatnya. Ya. Kalau bisa langsung, tidak usah diubah, jadi langsung disubstitusikan atau kita ganti ke persamaan yang kedua. Perhatikan di sini. Ya, persamaan yang kedua, X ditambah 3Y sama dengan negatif 28. Sekarang kita substitusikan. Ya, persamaan yang pertama ke persamaan kedua, lihat sini, nanti Y diganti dengan 2X. Lihat sini ya, X tetap di sini, ditambah 3Y. Y-nya kita ganti dengan 2X, berarti 3 kali 2X, ya, sama dengan negatif 28. Ya, jadi ini persamaan yang pertama disubstitusikan ke persamaan yang kedua, artinya Y di sini diganti dengan 2X. Karena Y-nya sama dengan 2X. Kalau misalnya Y-nya sama dengan misalnya negatif 3X, maka di sini 3 kali negatif 3X. Ya, karena Y-nya sama dengan 2X, maka Y-nya kita ganti dengan 2X. Ngerti nggak? Ya, sama dengan negatif 28. Kita selesaikan. Ya, nah, X ini tetap ditambah, ini kita kalikan. 3 kali 2X, hasilnya 6X. Sama dengan negatif 28. Kita selesaikan, karena ini bisa disederhanakan. X ditambah 6X, itu hasilnya adalah berapa? Iya, 7X sama dengan negatif 28. Terus maka X sama dengan negatif 28 dibagi 7. Ya, maka X sama dengan negatif 4. Ketemu sudah. X-nya ketemu negatif 4. Sekarang kalau X-nya sudah ketemu, maka kita akan mencari nilai Y. Ya, lanjut, perhatikan. Nah, lihat sini. X sama dengan negatif 4. Disubstitusikan boleh ke persamaan yang pertama, boleh ke persamaan yang kedua. Ya, terserah, kamu cari yang mudahnya aja. Ya, oke. Sekarang lihat sini. Kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Y sama dengan 2X. Nah, sekarang X-nya lagi yang diganti. Diganti dengan berapa? Diganti dengan negatif 4. Kalau tadi Y-nya diganti dengan 2X. Ya. Sekarang Y-nya. Sekarang X-nya lagi yang diganti. Ya. Kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Ya, perhatikan. Nah, X-nya diganti dengan negatif 4. Berarti Y sama dengan, ya, Y ini sama dengan 2X. 2 kali negatif 4. Nih, X-nya diganti dengan negatif 4. Ya. Kita selesaikan, maka Y sama dengan 2 kali negatif 4 adalah negatif 8. Ketemu sudah, X-nya negatif 4, Y-nya negatif 8. Maka penyelesaiannya, ya. Jadi penyelesaian dari Y sama dengan 2X dan X ditambah 3Y sama dengan negatif 28 adalah X-nya sama dengan negatif 4 dan Y-nya sama dengan negatif 8. Gimana, bisa enggak nih? Ya, ini contoh yang paling mudah yang Ibu berikan. Nah, sekarang lihat, yang tidak bisa langsung kita mensubstitusikannya. Perhatikan soal yang kedua. Nah, tentukan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel. Ini persamaan yang pertama, X ditambah 2Y sama dengan 5, dan 4Y dikurang 3X sama dengan 0, dengan metode substitusi. Ini contoh yang kedua. Lihat ya, sekarang tidak bisa kalau kita perhatikan, persamaan yang pertama tidak bisa langsung disubstitusikan ke persamaan yang kedua. Sekarang mana yang harus diubah? Kalian perhatikan, tidak?
Boleh aja dua-duanya, tapi carilah yang lebih mudah agar kalian bisa mensubstitusikannya. Nah, perhatikan ini persamaan yang pertama. X ditambah 2Y sama dengan 5. Persamaan yang pertama inilah yang kita ubah. Baru nanti hasilnya kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Perhatikan ya. Lihat sini penyelesaiannya. Nah, persamaan yang pertama, X tambah 2Y sama dengan 5. Nah, ya, kita ubah di sini menjadi X. Nah, ini kan. Nah, X yang koefisiennya 1 di sini. Yang X sama dengan 5, ini pindahkan dikurang 2Y. Nah, nanti X ini, ya, nanti pada persamaan yang kedua, X itu diganti 5 dikurang 2Y. Ya, perhatikan. Persamaan yang kedua, 4Y dikurang 3X sama dengan 0. Sekarang lihat sini. Nah, ini X-nya yang kita ganti. Ini ada 3X di sini. Ya. Kita ganti. Perhatikan. Nah, persamaan yang pertama disubstitusikan ke persamaan yang kedua. Perhatikan persamaan yang kedua ini. Ya. Ini persamaan yang kedua. Sekarang, nah, 4Y, X-nya ya, X yang bisa kita ganti dengan 5 dikurang 2Y. Nih, lihat nih. 4Y dikurang 3 kali X. X-nya diganti dengan 5 dikurang 2Y. Ya, sama dengan 0. Ya, sekarang kita selesaikan ini. Nih, kita selesaikan. Berarti menjadi 4Y sama dengan 4Y dikurang, ini kita kalikan. Ya, negatif 3 dikali 5, negatif 15, kemudian negatif 3 dikali negatif 2Y, ingat tanda di sini ketemunya, maka hasilnya positif. 3 kali 2Y hasilnya 6Y sama dengan 0, kemudian kita selesaikan, ya. Nah, lihat sini, dapatnya 10Y yaitu 4Y ditambah 6Y, 10Y, ya, sama dengan 0, ini kita pindahkan, maka menjadi 15 ya. 10Y sama dengan 15. Ini kalau dipindahkan tandanya berubah nih ya. Sini perhatikan. Kemudian lihat, nah maka Y sama dengan 15 dibagi 10, maka hasilnya Y adalah 1,5. Pecahan, enggak apa-apa ya. Boleh kamu ditulis dalam bentuk desimal, boleh juga dalam bentuk pecahan, boleh. Sekarang nilai Y sudah ketemu ya. Sekarang kita akan mencari nilai X. Perhatikan. Nah, Y sama dengan 1,5 disubstitusikan ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama yaitu X ditambah 2Y sama dengan 5. Sekarang Y-nya lagi yang kita ganti. Ya, Y-nya lagi yang kita ganti. Maka hasilnya X ditambah 2 kali Y. Y-nya diganti dengan 1,5. Diganti dengan 1,5. Ya, sama dengan 5. Terus kita lanjutkan, X ditambah 2 ya, 2 dikali 1,5 itu adalah 3 sama dengan 5, maka X sama dengan 5 dikurang 3, hasilnya adalah X sama dengan 2. Ketemu sudah, X-nya 2, Y-nya 1,5. Jadi penyelesaiannya ya. Jadi penyelesaian dari X ditambah 2Y sama dengan 5 dan 4Y dikurang 3X sama dengan 0 adalah X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1,5. Gimana? Bisa enggak? Waktunya berapa, Mas? Oke. Oke, gimana? Sekarang kita lanjutkan ya. Ini sudah 2 metode yang kita bahas, yaitu metode grafik dengan metode substitusi. Atau yang dikatakan dengan substitusi itu mengganti nilai X, maka dapatlah Y. Mengganti nilai Y, maka dapatlah X. Ya. Oke, lanjut. Sekarang yang ketiga, menentukan penyelesaian sistem persamaan linier 2 variabel menggunakan metode eliminasi. Ya. Metode eliminasi dilakukan dengan cara menghilangkan, kalau tadi mengganti, sekarang menghilangkan salah satu variabel yang sejenis dan memiliki koefisien yang sama. Perhatikan. Nah, sekarang ini. Contohnya. Nomor 1, tentukanlah penyelesaian sistem persamaan linier 2 variabel. Persamaan yang pertama adalah 2X ditambah 3Y
sama dengan negatif 1. Persamaan yang kedua adalah 4X ditambah 3Y sama dengan 7. Kita sekarang menggunakan metode eliminasi. Nanti setelah ketiganya ini Ibu jelaskan, kamu boleh memilih, ya, memilih kalau ada soal untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel, kamu boleh menggunakan metode grafik, boleh menggunakan metode substitusi atau eliminasi, atau substitusi dan eliminasi digabung, ya, terserah mana menurutmu yang lebih mudah, ya, hasilnya sama. Oke, perhatikan penyelesaiannya, ya. Diketahui persamaan yang pertama, 2X ditambah 3Y sama dengan negatif 1. Kemudian persamaan yang kedua, 4X ditambah 3Y sama dengan 7. Mengeliminasi variabel Y untuk menentukan nilai X. Ya. Nah, lihat sini. Kalau pakai metode eliminasi, maka kedua persamaan kita susun ke bawah. Ya, kita susun ke bawah. Jadi yang pertama 2X ditambah 3Y sama dengan negatif 1. Kemudian yang kedua 4X ditambah 3Y sama dengan 7. Nah, mana koefisien yang sama ini dan memiliki koefisien yang sama? Sekarang yang sama itulah, koefisien yang sama itulah yang bisa kita hilangkan. Ini sama nih, ya. Yang memiliki variabel Y, koefisiennya 3, di sini juga 3. Inilah dulu yang kita hilangkan. Oke, bagaimana cara menghilangkannya? Menghilangkannya kita kurangkan, ya, tapi tidak selalu dikurangkan. Kita lihat tanda di sini, ya, karena ini kebetulan tandanya positif kedua-duanya, maka kita kurangkan, ya. Oke, sekarang 2x dikurang 4x, hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah, nah, negatif 2x, ya. Kemudian 3Y dikurang 3Y, 0. Tidak usah ditulis, 0 di sini, ya. Nah, sekarang negatif 1, ini ya, negatif 1, negatif 7. Maka di sini hasilnya adalah negatif 8, ya. Nah, kemudian lanjutkan, maka X sama dengan negatif 8 dibagi negatif 2. Maka hasilnya adalah X sama dengan 4. Jadi kalau kita menghilangkan Y, maka kita akan mendapatkan hasilnya X. Sekarang sudah ketemu X sama dengan 4. Nah, ini dengan metode eliminasi, ini menghilangkan, yang kita hilangkan dulu yang memiliki koefisien yang sama. Kalau sudah seperti ini, kita substitusikan saja, ya. Nah, X sama dengan 4, disubstitusikan ke persamaan yang pertama boleh, ke persamaan yang kedua juga boleh, ya, hasilnya sama. Maka kita akan mencari nilai Y. Ya. Nah, sekarang kita substitusikan ke persamaan yang pertama. 2X ditambah 3Y sama dengan negatif 1. Sekarang X-nya kita ganti dengan 4. Nah, ya, berarti 2X 2 kali 4 ditambah 3Y sama dengan negatif 1. 2 kali 4 berapa? Iya, benar, 8 ditambah 3Y sama dengan negatif 1. Kemudian lanjut. Maka 3Y sama dengan, ya, dipindahkan, negatif 1, negatif 8, maka hasilnya 3Y sama dengan negatif 9, Y sama dengan negatif 9 dibagi 3, maka Y hasilnya adalah negatif 3. Nah, ketemu sudah. X-nya 4, Y-nya negatif 3, ya. Jadi penyelesaian dari 2X ditambah 3Y sama dengan negatif 1 dan 4X ditambah 3Y sama dengan 7 adalah hasilnya X-nya 4, X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan negatif 3. Gimana? Ayo, sekarang menurutmu yang mana yang lebih mudah? Ini kita campur sudah nih ya, metodenya ya. Ini eliminasi, ini kalau sudah dapat kita substitusikan aja, lebih cepat ya. Oke. Lihat sekarang yang kedua, contoh yang kedua. Nah, tentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel, 4X dikurang 5Y sama dengan negatif 12. Dan 2X ditambah 3Y sama dengan 16. Menggunakan metode eliminasi. Kita gabung nanti ya, eliminasi dengan substitusi kalau sudah dapat salah satu dari variabelnya. Penyelesaiannya, perhatikan.
Ya. Nah, persamaan yang pertama, persamaan yang kedua, ya. Mengeliminasi variabel X untuk menentukan nilai Y karena koefisien persamaan 1 dan 2 berbeda. Nah, lihat ini maksudnya nih. Koefisien persamaan yang pertama dan kedua ini berbeda. Ini 4, di sini 2 untuk X, untuk variabel X. Terus di sini juga berbeda juga, 5 dengan 3. Ya, tidak bisa seperti tadi langsung. Ya. Maka terlebih dahulu kita kalikan masing-masing persamaan. Persamaan 1 dikalikan 1 dan persamaan kedua dikalikan 2. Sehingga diperoleh. Perhatikan sini. Ini yang berbeda. Nah, lihat sini ya. Persamaan yang pertama, 4X dikurang 5Y sama dengan 12. Persamaan yang kedua, 2X ditambah 3Y sama dengan 16. Kita ingin menghilangkan X dulu. Boleh. Menghilangkan Y dulu boleh ya. Kebetulan ini contohnya ini kita akan menghilangkan X-nya dulu. Ya. Lihat sini. Di sini 4 koefisiennya, di sini 2. Kita samakan. Kita samakan menjadi 4. Kalau ini disamakan menjadi 4, ini 4, maka ini cukup dikali 1 supaya ini tidak berubah. Nah, tapi pada persamaan kedua supaya menjadi 4 koefisiennya, maka kita kalikan 2. Ngerti enggak? Ya. Nah, jadi cari aja ini KPK dari 2 dan 4 ini. Oh, 4 berarti kita jadikan 4 di sini. Ya. Sekarang semuanya bukan 4X aja yang dikalikan, tapi semua ini dikalikan dengan 1. Kalau dikalikan dengan 1, persamaan yang pertama tetap tidak berubah. Tetap menjadi 4X dikurang 5Y sama dengan negatif 12. Persamaan yang kedua dikali dengan 2. Berarti ini berbeda ya. 2X dikali 2, 4X. 3Y dikali 2, 6Y. 16 dikali 2, 32. Sehingga di sini sama koefisiennya. Nah, yang inilah yang kita hilangkan. Bagaimana kalau menghilangkan ini? Kebetulan sama-sama positif, kita kurangkan. Ya, lihat hasilnya. Nah, ini menjadi habis 0, ini menjadi min 11Y sama dengan min 44. Maka Y sama dengan min 44 dibagi min 11. Y sama dengan 4. Ketemu sudah. Ngerti enggak? Ini cara seperti ini ya, ini eliminasi, tapi koefisiennya berbeda. Kedua persamaan ini memiliki koefisien yang berbeda. Jadi salah satunya harus disamakan dulu. Ya. Kalau kamu mau menghilangkan X, ya, yang memiliki variabel X, persamaan yang pertama dikali 1, persamaan yang kedua dikali 2, supaya ini sama. Nah, ya. Tapi kalau kamu mau menghilangkan Y, ya, persamaan yang pertama kalikan 3, persamaan yang kedua dikalikan 5, supaya hasilnya sama-sama 15. Oke? Bisa ya? Nah, sekarang untuk mencari kita substitusikan aja, lebih mudah. Nah, nilai Y sama dengan 4 tadi ya, kita substitusikan ke persamaan yang pertama, sehingga diperoleh, ya, nah, Y-nya kita ganti dengan 4, sehingga 4X dikurang 5 kali 4 sama dengan min 12. Lanjutkan, nah, ini kita kalikan. Ini 4X, ini kalikan min 20 sama dengan min 12. Lanjutkan, kita selesaikan. 4X sama dengan min 12. Ini kita pindahkan, tambah 20. 4X sama dengan min 12 ditambah 20 itu 8. Maka X sama dengan 8 dibagi 4. Dan hasilnya adalah 2. Ya, sudah ketemu ya? Y-nya 4, X-nya 2. Nah, jadi penyelesaian dari 4X dikurang 5Y sama dengan min 12 dan 2X ditambah 3Y sama dengan 16 adalah X-nya 2 dan Y-nya sama dengan 4. Bagaimana? Bisa enggak? Nah, sekarang ketiga metode itu sudah Ibu jelaskan, grafik, substitusi, dan eliminasi. Nah, sekarang terserah kalian aja, kalau menemuin soal seperti ini disuruh menentukan penyelesaiannya, boleh pakai metode eliminasi, boleh substitusi, atau grafik. Mana yang kalian lebih mudah untuk mencari hasilnya. Ya.
Nah, untuk ketiga metode ini, soal beluman Ibu kasihkan kalau bentuknya pecahan dan soal cerita. Nanti Ibu akan sambung di pertemuan selanjutnya, ya. Nah, jadi sebelum Ibu akhiri, Ibu mohon untuk kelas 8A sampai dengan K, tolong tugas-tugasnya dikerjakan agar nanti ada nilai yang mana nilai ini nanti akan berhubungan dengan rapot, ya. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, maka nilainya akan dikasih 0, ya. Hampir semua Bapak Ibu guru mengingatkan setiap live, ya, mengingatkan tolong tugas dikerjakan, ya. Nah, sekian dulu dan terima kasih, semoga kalian mengerti. Gimana, ada yang pertanyaan enggak? Tidak ada. Oke, terima kasih. Nah, untuk sistem persamaan linear dua variabel ini belum selesai. Jadi, Ibu tidak akan memberikan tugas nanti minggu yang akan datang. Untuk minggu ini, Ibu akan mengirim tugas untuk di kelas A sampai K, itu bab 4, yaitu persamaan garis lurus. Nanti Ibu akan kirim di Google Classroom, ya. Tolong dikerjakan untuk kelas A dan F, pesan Pak Yul, tolong jawabannya dikirim lewat WA-nya Pak Yul. Ya. Ya. Itu saja. Jaga kesehatan karena sebentar lagi kita akan memasuki PAS, ya, penilaian semester pertama, ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.